Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang DSSA dan cuan masuk ke MSCI. Nah, kira-kira akan dapat inflow berapa rupiah? Nah, pengumuman MSCI masuk itu adalah resminya di 27 Agustus 2025. Rebalancingnya adalah DSSA dan cuan masuk ke MSCI Global. Kemudian Adaro pindah dari MSCI Global ke MSCI Small Caps. Nah, dengan perbedaan ini, eh, berapa kira-kira inflow yang akan masuk sama cara ngitungnya bagaimana? Nah, untuk bisa menghitung ini, saya menggunakan studi kasus dari ETF-nya BlackRock. Kebetulan ETF-nya BlackRock mengacu ke MSCI. Nah, semua saham yang saya sebutkan dalam video ini, sekali lagi bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Kalau Bapak Ibu mau beli, ya silakan melakukan penilaian sendiri. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu rebalancing MSCI bakal dapat inflow berapa, ya kita harus tahu dulu cara kerja MSCI, jenis-jenis indeksnya, sama bagaimana suatu reksadana atau ETF memasukkan saham dalam portfolionya. Nah, ini adalah pemberitahuan detailnya. Kemudian yang small cap nggak cuma Adaro sih, ada ADI, KPIG, Petro, Ratu, dan TAPJI. Kemudian ada MBMA sama PNLF yang dikeluarkan daripada small cap. Nah, apakah global standard dan small cap ini seperti IDX 30 yang isinya 30 saham blue chip dan Pevindo 25 yang isinya saham small small cap versi Pevindo? Enggak, Bapak Ibu. Jadi ini bukan indeks, ini cuma semacam gambaran atau standar aja gitu. Bukan berarti itu indeksnya. Nah, jadi global standard itu adalah daftar saham medium dan large cap, jadi saham berkapitalisasi tengah, menengah dan besar yang dianggap oleh MSCI mewakili sekitar 85% daripada capital marketnya. Nah, kalau small cap, ya MSCI yang small caps itu berarti yang di atas medium sama large cap itu. Nah, baru ini dijadikan sebagai dasar atau investment universe ketika MSCI membuat indeks. Nah, ada tiga indeks acuan MSCI yang ada saham Indonesianya. Jadi ada MSCI Indonesia, kalau nggak salah dipakai oleh reksadana indeksnya Shalendra. Mereka punya reksadana indeks yang mengacu ke MSCI Indonesia. Yang terkenal juga ada Eido. Nah, kalau yang tadi saya sebut reksadana dalam Indonesia, kalau Eido itu ETF di luar negeri yang investnya ke Indonesia only gitu. Kemudian ada MSCI Emerging Market. Nah, Indonesia kan negara berkembang. Jadi bersama dengan China, bersama dengan Thailand, Filipina, kemudian Malaysia, Brazil gitu ya, dikategorikan sebagai negara berkembang, dibuatlah MSCI Emerging Market atau EM. Kemudian ada MSCI All Country World Investable Market Index atau ACWI IMI. Ya, saya sebut dengan MSCI ACWI aja karena kepanjangan sebutnya susah nanti. Itu berarti seluruh dunia nih. Jadi ada Indonesia, ada negara berkembang dan negara maju. Nah, kalau mengacu ke sini sebetulnya ada lagi MSCI Develop. Jadi itu khusus yang negara maju aja. Tapi karena nggak ada Indonesianya, saya nggak bahas. Nah, Eido, ya Eido itu ETF yang cukup terkenal karena mereka beli Indonesia full dan itu dari asing gitu. Eh, Per 15 Agustus itu dana kelolanya sekitar 4,1 triliun. Ya, dibilang besar ya besar, tapi kalau untuk ukuran dunia sih masih kecil. Kemudian ada iShares MSCI Emerging Markets, jadi EM gitu ya. Itu per 15 Agustus itu 19,02 miliar atau sekitar 307 triliun. Besar sekali. Kemudian ada iShare MSCI ACWI, itu per 15 Agustus juga punya dana kelolaan 22 billion, sekitar 362 T. Nah, jadi ketika orang eh, bukan orang ya, perusahaan dia masuk ke dalam MSCI, yang bakal beli siapa sih? Yang bakal beli itu ya yang ETF seperti Eido karena dia basisnya Indonesia, ETF seperti MSCI Emerging Market, atau ETF seperti MSCI ACWI. Ya. Nah, big money-nya ada di emerging market sama ACWI. Jadi yang orang incar dua ini. Kalau yang Eido ya ada bagusnya tapi tidak banyak kontribusinya. Nah,
Kalau misalnya begitu, berapa perkiraan dari EM sama ACWI kontribusinya ke DSSA sama Cuan? Nah, pertama-tama saya beruntung ya karena ETF itu reksadana yang tipenya paling transparan. Bahkan kalau untuk yang luar negeri, kita bisa lihat AUM-nya dalam hitungan hari, sama portfolionya itu juga hitungan hari. Jadi kita bisa dapat gambaran transparan lengkap semuanya. Nah, saya ke websitenya iShares yang dikelola oleh BlackRock. Kemudian saya cari informasi iShares yang MM sama iShares yang ACWI, didapatlah saham Indonesia. Nah, kemudian saham Indonesia tersebut juga ada informasi bobotnya. Nah, bobotnya dalam basis point. Contoh misalnya kayak BCA. Itu kalau di dalam ACWI bobotnya 3,5%. Artinya di antara saham-saham seluruh dunia, menurut si BlackRock punya ETF, itu bobotnya adalah 3,5 basis. Ya. Nah, tapi kalau menurut yang BlackRock yang ETF Emerging Market 33 basis, hampir 10 kali lipatnya. Kok bisa? Ya karena kalau seluruh dunia kan kita kecil banget. Tapi kalau emerging market ya oke lah. Indonesia termasuk cukup besar juga. Nah, jadi yang ini 33 basis, ini 3,5. Bukan karena apa ya, lebih karena yang satu dari seluruh dunia, yang satu ini cuma yang emerging market aja. Nah, ada porsi kas juga. Dan kalau kita perhatikan ada satu saham yang berbeda, yaitu ICBP. Jadi ICBP ini ada di emerging market, tapi tidak ada di ACWI. Nah, apakah itu berarti ACWI dia nggak ambil atau apa ya, hanya si ACWI yang tahu. Jadi itu apa namanya, tergantung kepada keputusan fund manajernya. Nah, cara bacanya tadi ya, kan per 15 Agustus ACWI punya dana kelolaan 362 T, sekitar segitu ya. Nah, kemudian bobot bank BCA-nya 3,5 basis. Nah, 3,5 basis itu 1% itu 100 basis. Jadi kalau 3,5 basis berarti 0,035%. Biasanya dipakai untuk satuan obligasi. Nah, kalau 362 T kali 3,5 basis, itu 362 T kali 3,5 dibagi 10.000. Ya, karena dia kan 1% 100 basis. Jadi biar gampang, kali angkanya bagi 10.000. Dengan kata lain, di ETF yang ACWI, dia memegang saham Bank BCA kira-kira 126 miliar rupiah per 15 Agustus. Nah, kemudian di EM, yang MSCI EM, di mana bobot Indonesia lebih besar, itu kebetulan AUM-nya juga mendekati sama yang ACWI, 307 T. Nah, bobotnya 33 basis. Nah, 307 kali 33 dibagi 10.000 dapat sekitar 1 triliun. Nah, jadi ini adalah BCA. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung nih, kira-kira alokasi di saham lain itu berapa. Nah, market cap BCA ini di atas 1.000 T. Ya, angka angka eh, 126 miliar, 1 triliun ini besar, besar sekali. Tapi kayaknya kok nggak besar-besar amat juga begitu. Kenapa? Karena ya angkanya apa namanya, kan dari 1.000 T ya. Ini kan cuma nggak ada 1%-nya gitu. Tapi jangan salah lah Bapak Ibu. Ini kan saya ambil hanya dari satu ETF yang mewakili ACWI yang dikelola oleh BlackRock, dan juga satu ETF yang EM yang dikelola oleh BlackRock juga. Yang seperti itu nggak cuma BlackRock ya, ada JP Morgan, ada Vanguard ya, ada banyak lah ya perusahaan-perusahaan besar di luar negeri yang umurnya sudah puluhan ratusan tahun. Nah, saya minta tolong ChatGPT cari. Kebetulan di websitenya si MSCI juga ada sih. Jadi per Desember 2024 ya, ini berarti agak balik karena dia publikasinya setahun sekali. ACWI itu digunakan oleh sekitar 386 billion atau 6.233 T reksadana indeks dan ETF di seluruh dunia. Nah, sementara kalau yang emerging market 380 billion, cuma beda dikit, 6.137 T. Nah, kalau dengan cara yang sama, berarti saya 3,5, saya nggak lagi kali dari cuma AUM-nya si siapa, si iShares. Saya kalikan dari perkiraan total tadi. Nah, di ACWI berarti BCA sekitar 2,1 T. Nah, kalau di EM ini BCA sekitar 20 T. Nah, ini baru big money-nya gitu.
Nah, eh, ini kan yang reksadana ETF sama indeks yang mengikuti apa rebalancing. Biasanya mereka ngikut benar-benar kayak hampir buta sih. Pokoknya MSCI bilang apa mereka ikut gitu. Nah, ada nggak reksadana yang pakai ACWI ataupun EM sebagai benchmark? Tapi yang bukan indeks ada. Itu namanya reksadana aktif. Itu lebih besar lagi. Reksadana aktif itu dia sekitar 4,5 T, 74 ribu triliun, sama EM itu sekitar 1 T, 16 ribu triliun gitu. Nah, kalau reksadana aktif, misalnya saya fund manager di Hong Kong gitu, atau Singapura, atau China, atau di Amerika, saya menggunakan MSCI EM, saya beli saham Indonesia, tapi saya aktif, saya bukan buta ikut. Eh, 99% saya pasti akan beli saham Bank BCA. Ya, cuma tinggal bobotnya berapa. Kenapa ya? Karena dari nama, dari valuasi, fundamental itu semua pasti oke. Tapi kalau DSSA sama cuan, bakal beli nggak? Belum tentu. Bisa ya, bisa enggak. Kenapa? Karena kalau saya reksadana aktif, saya nggak cuma lihat masuk indeks apa tidak. Saya juga lihat dia itu ada ininya nggak? Apa namanya? Ada valuasinya bagaimana? Mahal apa tidak? Kalau PI-nya 100 kali, wah saya juga mikir-mikir juga gitu. Nah, jadi eh, karena reksadana aktif bisa masuk, bisa juga enggak ya. Karena ada juga reksadana aktif yang bilang, oh enggak, saya pakainya fund flow atau pakai apa. Bisa aja dia beli gitu. Nah, tapi karena itu 50-50, bisa beli, bisa enggak, maka saya hanya menggunakan yang indeks dan ETF saja, yaitu 6.200 sama 6.100 triliun ini. Nah, kalau kita sudah dapat total uangnya, selanjutnya adalah kita mau tahu berapa kira-kira bobotnya DSSA sama cuan. Nah, bobot ini benar-benar rahasianya MSCI. Di tempat kerja saya saat ini, saya pernah deal dengan perusahaan penyedia data seperti MSCI, tapi bukan. Dia SP Global gitu. Jadi kalau MSCI kan MSCI. Kalau SP Global itu kayak S&P 500, Dow Jones gitu. Dalam rangka mengelola reksadana syariah, syariah efek global gitu. Nah, jadi kita kan mau buat eh, reksadana yang mengacu ke, kinerja daripada S&P 500 syariah. Jadi saya butuh tahu nih S&P 500 syariah itu sahamnya apa aja, bobotnya berapa begitu. Nah, saya masih ingat di dalam klausul tanda tangannya itu ada pasal eh, tidak boleh eh, mempublikasikan bobot daripada saham dalam suatu indeksnya itu tanpa persetujuan tertulis. Ya, at any circumstances gitu. Kalau kita punya reksadana, kita beli sahamnya dan kita publish, dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita publish bobotnya itu berapa, itu nggak boleh, itu melanggar melanggar kontrak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah MSCI juga sama, tapi most likely mungkin akan sama karena sama-sama penyedia dari luar negeri. Nah, jadi secara umum MSCI kasih tahu, oh kita ngitungnya pakai market caps, pakai likuiditas transaksi atau ADTV, average daily transaction gitu, transaction value. Sama mereka juga ada capsnya. Kalau lebih besar daripada sekian, mereka ini kadang-kadang mereka masukkan faktor X juga gitu. Ya. Nah, tapi angka pastinya mereka nggak kasih tahu. Jadi orang selalu mengira-ngira. Nah, saya juga mengira-ngira. Saya pakai interpolasi gitu. Nah, interpolasi itu maksudnya apa, Pak? Jadi saya tentukan X dan Y. Ya, eh, Y-nya itu adalah bobot saham dalam indeks ACWI dan EM. Saya mau tahu DSSA sama cuan itu kira-kira dapat berapa. Berdasarkan apa? Berdasarkan free float market caps. Nah, free float market caps itu adalah lembar sahamnya dikali harga sahamnya dikali persentase free float. Kenapa? Karena di luar negeri mereka selalu mengecualikan saham daripada pengendali. Itu pasti nggak bakal dihitung. Kemudian mereka juga mengeluarkan sahamnya direksi, sahamnya komisaris, dan juga sahamnya investor utama kayak Locking Hong misalnya. Locking Hong kan dia punya saham BMTR 5%. Itu dikeluarkan dari free float. Nah, jadi itu sebagai faktor X. Nah, kemudian berdasarkan free float market caps, saya akan coba interpolasi untuk menemukan atau mencari tahu berapa sih kira-kira bobot DSSA sama cuan di EM sama ACWI. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Contoh ya, BCA di ACWI dia punya free float market cap per 13 Agustus sekitar 470 T lah, 460 T. Nah,
Bobotnya di dalam ACWI itu 3,5 basis. Bank BRI dia sekitar 270 T. Bobotnya di dalam apa? Di dalam ACWI 2 basis. Ya, ada Telkom, Bank BRI dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari titik-titik ini saya tarik garis menggunakan persamaan regresi linear. Didapatlah persamaan Y sama dengan A plus 0071X. X ini adalah free float market caps ditambah 0,0326. Nah, persamaan ini memiliki R square atau tingkat kepercayaan 97%. Artinya kemungkinan melesetnya kecil. Karena kalau kita lihat mulus sekali kan, grafiknya itu benar-benar melewati saham-saham yang ada dalam bobot ini. Nah, jadi saya dapat persamaan ini. Selanjutnya saya hitung free float market caps-nya cuan berapa? 29 T per 13 Agustus kalau nggak salah. Kemudian DSSA 134 T. Nah, 29 eh, masuk ke persamaan ini 0,0071 kali 29 nggak ada T-nya lagi karena waktu saya buat ini T-nya saya juga hilangkan. Ditambah 0,0326. Dapatlah 0,2385 basis. DSSA dengan cara yang sama dapatlah 0,984 basis. Nah, saya lakukan hal yang sama persis juga tadi dengan ACWI, sekarang dengan EM. Dapatlah seperti ini, grafiknya juga mulus. Nah, kemudian persamaannya kali ini pakai kurang ya. Tapi saya masih oke karena tingkat R square-nya 98%. Lebih bisa dipercaya lagi. Nah, 0,069X dikurang 0,149. Nah, free float market caps-nya si Cuan 29T dimasukkan dapat 1,8 basis. DSSA 134T dimasukkan dalam persamaan dapat 9,097 basis. Nah, saya kalau masukkan dalam persamaan, cuan kan 0,2385 di ACWI. Ini ya. Nah, dikalikan dengan AUM per akhir 2024, 6.200 T, 148 miliar. Nah, kalau cuan 0,984 basis, dimasukkan dalam ACWI dapat 612 M. Kemudian di emerging market, ya, di emerging market 1,8 dan 9 basis. Kalau dimasukkan di 6.137 T, dapat 1,13 dan 5,58 T. Nah, jadi kalau yang 1,1 ditambah 148 dapat 1,2 triliun, 612 ditambah 5,5 dapat 6,2 T. Nah, jadi perkiraan inflow daripada eh, DSSA dan cuan berdasarkan AUM di akhir 2024 adalah 1,2 dan 6,2 T. Tapi perlu diingat, ini eh, sehari sebelum tanggal 27 MSCI-nya mengeluarkan aturan tambahan. Free float-nya DSSA diskon 50%. Jadi kalau diskon 50%, ya kira-kira jadi 3,1 triliun. Begitu. Nah, apakah angka di atas bisa lebih besar? Terus terang itu perkiraan minimal. Kita belum hitung yang EIDO. Ya, EIDO itu eh, MSCI Indonesia. Jadi yang di Indonesia plus yang di luar negeri, kalau saya jumlahkan itu kira-kira 8 sampai 9 T. Nah, kalau cuannya dapat 4 sampai 5%, didiskon jadi 2 sampai 3%, 3% dari 8 T kan 240 miliar. Eh, DSSA, sorry, kalau cuan 1 sampai 2%. Jadi itu masih ada inflow lagi dari yang reksadana lokal. Nah, kalau reksadana aktif juga ikut-ikutan, angka ini juga bisa bertambah lebih besar lagi gitu. Nah, jadi itu tergantung. Tapi reksadana aktif terus terang belum tentu dia akan ikut. Nah, saya kasih contoh kayak sekarang di Indonesia. Reksadana saham Pandin itu pakai IHSG sebagai benchmark. Kemudian kami ketinggalan. Kenapa? Karena saham grup Barito mendorong indeks, kami nggak ada sahamnya. Kenapa kami nggak ada? Walaupun kita tahu dia bobotnya besar dalam indeks gitu. Ya karena menurut kami valuasinya terlalu tinggi sehingga tidak masuk investment universe. Nah untuk itu kita nggak beli. Tapi karena itu ketika saham yang kami tidak beli dia outperform, ya kami ketinggalan. Nah tapi kadang-kadang bagi fund manager ada prinsip-prinsip investasi yang mereka pertahankan. Nah jadi itu reksadana aktif sekali lagi bisa beli bisa enggak. Ya.
Bisa juga beli dan ternyata lebih banyak. Kan bisa juga ada fund manager yang dia pakai fund flow. Dia tidak pakai analisa valuasi yang terlalu rigid seperti itu. Ya, jadi kembali ke masing-masing orang. Nah, pertanyaan berikutnya lagi. Apakah kalau DSSA sama cuan ini masuk, itu bakal mengurangi bobot saham yang lain? Jadi gara-gara dua ini masuk, BCA, BRI dikurangin gitu. Sempat ada kekhawatiran seperti itu. Nah, waktu itu saya juga penasaran gitu ya. Jadi saya pakai yang EM ini sebagai acuan. Jadi ini basis point yang ada di MSCI EM. Kemudian ini free float market caps yang lama. eh, ini free float market caps yang baru gitu. Nah, waktu saya eh, cari tahu, saya menemukan dua hal menarik gitu. Pertama, ini aman ya. Aman ini free float market capnya 109T, bobotnya 3,8 basis. Padahal kalau kita bandingkan, itu harusnya setara Astra. Astra ini 94T tapi dapat hampir 7 basis. Kenapa ini 109T tapi dapatnya cuma 3,8? Ya mungkin sama kayak yang DSSA, didiskon 50% gitu. Tapi kalau misalnya enggak, menurut saya ini harusnya ada readjustment gitu. Ya kenapa? Karena 109T 3,8. 94T 7. Jadi aman ini kalau misalnya dianggap sama dengan ASI, dan tidak ada diskon untuk apa free floatnya, harusnya bobot dia akan bertambah. Nah, kenapa? Karena kalau kita hitung seperti ini, dia kan 1700T. Kemudian Adaro keluar. Adaro itu cuma 16T. Masuk DSSA sama Cuan yang 134 dan 29. Oke lah, 134 ini diskon 50%. Berarti kan sekitar masuk 67T. 67 sama 29. Jadi yang keluar cuma 16, yang masuk itu hampir 100. Ini yang diskon 50 ya. Nah, itu menjadikan bobot saham Indonesia itu jadi besar. Kan di emerging market nggak cuma Indonesia. Ada Indonesia, ada Thailand, ada Filipina, ada Malaysia, ada Korea, Afrika Selatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya bobotnya dulu 1.700, sekarang 1.900, otomatis kita punya bola akan lebih besar. Karena kita punya bola lebih besar, kita mungkin ngambil jatahnya negara lain. Mungkin kita ambil jatahnya Turki, ngambil jatahnya apa. Tapi kalau kita punya capsnya kecil, ya jatah kita diambil negara lain gitu. Karena emerging market itu berarti nggak cuma satu negara, tapi compare juga sama negara-negara yang lain. Nah, jadi itu juga yang menurut saya mungkin menjelaskan kenapa pas rebalancing MSCI saya tuh bingung loh kenapa Indonesia dapat inflow gitu. Mungkin karena tadi itu jadi kita punya bobot jadi lebih besar karena apa namanya masuknya dua saham baru dan yang keluar itu jauh lebih besar yang masuk. Nah, kemungkinan juga aman ini akan ada readjustment sehingga menjadikan kita punya bobot juga semakin besar lagi. Nah, eh, karena bobot Indonesia dapat tambahan, jadi nggak cuma saham yang masuk yang dapat inflow, saham-saham blue chip lain juga dapat inflow. Nah, kalau nggak ada kejadian demo yang mencekam di akhir Agustus lalu, mungkin penguatannya masih bisa terus berlanjut. Tapi ya menurut saya masuknya dua ini memberikan efek yang positif juga ke saham Indonesia karena membuat bobot kita semakin besar. Nah, masuknya saham ke dalam suatu indeks memang bukan jadi jaminan dia akan naik. Sebaliknya kalau dia keluar juga bukan jaminan dia akan turun. Tapi paling tidak di tengah kondisi asing yang naik sell terus, ini bisa menjadi sentimen positif bagi saham Indonesia. Dan semoga saham-saham blue chip yang lain yang ketinggalan itu masih bisa mengejar. Nah, demikian kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, bisa di kolom chat atau di komen ya. Terima kasih.